Itu prinsip. Walaupun nggak disebut, itu tak menghilangkan makna penyerupaan. Walaupun wajah syabah nggak disebut, itu tak menghilangkan dugaan aspek serupa antara musyabah dan musyabah bih. Jadi terlihat sekali bahwa pelajaran ini memang mengantarkan, mengajarkan, menggiring untuk memupuk rasa bahasa yang lebih dalam. Oke, kita lihat skema yang ada. Tasbih menjadi bermacam-macam, dilihat dari beberapa sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang adat. Maksudnya sudut pandang adat, adatnya disebut apa enggak? Itu gampang. Kalau disebut, maka tasbih itu namanya mursal. Kalau tidak disebut, namanya muakkad. Jadi langkah-langkah mengidentifikasinya, adatnya ada apa enggak? Oh, ada. Faja'alahum ka'as, nah itu ka'adat, berarti mursal. Tapi adatnya enggak ada, nah, namanya muakkad. Sebelumnya adat udah dipetakan. Ada bentuk isim, ada bentuk PL, ada bentuk huruf. Sudut pandang yang kedua, wajhu syabahnya. Artinya kita lihat wajhu syabahnya disebut apa enggak gitu. Kalau disebut, namanya mufassal. Kalau tidak disebut, namanya mujmal. Nah, akhirnya sebuah kalimat tasbih sekaligus bisa dilihat dari dua sudut pandang. Sekaligus, sudut pandang adat, sudut pandang wajhu syabah. Oleh karena itu, nama satu struktur kalimat tasbih menjadi dua. Kalau adatnya ada berarti mursal, wajhnya syabahnya ada berarti mufassal. Oh, tasbih ini mursal mufassal. Itu digabung dua. Jadi kemudian yang ketiga itu dilihat secara sekaligus, setelah diamati ternyata adatnya tidak disebut, wajhu syabah tidak disebut, itu namanya baligh. Tuh, nomor satu dilihat adatnya, ada K, maka namanya mursal. Nomor dua dilihat adatnya tidak ada, oh namanya muakkad. Nomor tiga dilihat wajhu syabahnya ada, yaitu fil hidayah, maka namanya mufassal. Nomor empat adatnya wajhu syabahnya tidak ada, tidak disebut maksudnya, maka namanya mujmal. Mujmal. Baru nomor 5, adat sama wajhu syabahnya tidak ada, namanya baligh. Tasbih baligh. Kembali ke nomor 1, sudut pandang adat namanya mursal karena disebut. Tapi pada yang sama, sudut pandang wajhu syabah disebut, namanya mufassal. Maka nomor 1 mursal mufassal. Kan mufassal. Nomor 3 sama nomor 1, mursal mufassal. Nomor 4 mursal mujmal. Baru nomor 5 adat sama wajhu syabahnya tidak ada, namanya baligh. Tasbih baligh. Contoh dalam Al-Qur'an. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka Allah menjadikan mereka tentara bergajah seperti daun dimakan ulat. Adatnya ada. Adatnya ada K, berarti mursal. Wajhu syabahnya nggak disebut. Sebab masih ada pertanyaan. Mereka, Allah menjadikan mereka seperti daun dimakan ulat dalam segi apa? Itu belum disebut. Belum disebut, berarti mujmal. Maka kesimpulannya, faja'alahum ka'asfim ma'kul adalah mursal mujmal. Nomor 2, al-jibal kal-ihnil manfus. Gunung bagaikan timah yang meleleh. Dalam segi apa? Nggak disebut. Jadi namanya mursal mujmal. Nomor 3, nisa hukum harsun. Adatnya nggak disebut. Wajhu syabah nggak disebut. Baligh. Istri kalian adalah ladang. Walaupun sepertinya nggak disebut, itu tersirat. Ada penyerupaan. Seperti ladang. Oke. Terus, hunna libas. Mereka, para istri, adalah pakaian. Walaupun nggak disebut seperti, nah itu tersirat. Ada seperti. Karena tersirat ada seperti, makanya tasbih. Nggak disebut, jadi baligh. Wajahnya nggak disebut. Antum libas. Antum maksudnya suami. Juga bagaikan gitu, pakaian bagi si istri. Nih, laukan al-bahru midan. Seandainya laut itu tinta. Artinya bagaikan tinta. Baligh. Terus nomor 2-nya ka'annahum lu'lu'. Maknun. Mereka bagaikan mutiara yang disimpan. Mutiara yang disimpan. Ini mah ada adatnya, yaitu ka'annah. Jadi mursal. Dalam segi apa? Nggak disebut.
Berarti wajh syabah nggak disebut, namanya mujmal, mursal mujmal. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Allah suka cinta kepada orang yang berperang di jalan Allah, berbaris, bersap-sap. Ka'annahum bunyanum marsus. Ada adatnya ka'anna, nanti mursal. Bagaikan bangunan yang kokoh. Dalam segi apa nggak disebut? Namanya mujmal. Jadi di Al-Quran jauh lebih banyak mujmal, yaitu tasbih yang wajh syabahnya nggak disebut. Mengindikasikan setiap zaman menginterpretasikan wajh syabah yang ada, itu Al-Quran menjadi elastis. Solihun likuli zaman wa makan. Iya, solih. Solih artinya cocok. Likuli zaman wa makan. Gitu. Tamsil dari masalah yumasil. Tamsil artinya gambaran. Tasbih secara garis besar ada dua. Yang pertama, ghair tamsil. Yaitu yang sudah kita pelajari. Artinya tasbih yang bukan merupakan menyerupakan gambaran dengan gambaran. Bukan. Tapi kalau tamsil, yang diserupakan adalah gambaran. Engkau seperti singa, itu bukan gambaran. Maka disebut tasbih ghair tamsil. Tapi kalau menyerupakan gambaran hidup yang suka duka dengan perahu atau bagaikan perahu yang ada di tengah lautan, itu menyerupakan gambaran. Paham itu? Kalau yang diserupakan adalah gambaran, maka namanya tasbihnya tamsil. Mutiara yang berserakan di atas permadani biru, bagaikan bintang-bintang yang bertebaran di malam hari. Tidak bermaksud menyerupakan mutiara dengan bintang, permadani biru dengan latar belakang gelap malam. Bukan itu. Tetapi gambaran yang ada di dalam benak. Maka tasbihnya disebut tamsil. Antara ghair tamsil sama tamsil. Kalau ghair tamsil, musabahnya mufrad, seperti anta tadi. Musabahbinya juga mufrad. Baru aspek samanya dicari, dan itu menghasilkan wajh syabah. Kalau tamsil, bukan mufrad. Gambaran hidup yang penuh suka duka, ada di benak tuh. Itu yang diserupakan gambarannya. Yang kayak begitu namanya muta'adid. Bagaikan perahu yang ada di tengah lautan. Itu gambarannya yang diserupakan. Aspek serupanya dicari, itu melahirkan wajh syabah. Ini baru masuk tadi prolog gitu. Masalah yumasilu tamsil. Tamsil artinya gambaran. Dengan demikian tasbih tamsil adalah tasbih yang menyerupakan gambaran dengan gambaran. Jadi seolah bukan sosok yang ada di benak. Lagi-lagi kalau mau dikritisi, ini mengantarkan pikiran dan rasa bahasa kepada yang lebih dalam. Gambaran itu kan jauh lebih dalam. Gambaran amal orang-orang kafir itu bagaikan fata morgana. Tuh gitu gambarannya, bukan amalannya. Yang dilihat oleh orang haus seperti fata morgana itu. Innal ladzina kafaru a'malahum kasarabin miqyah. Iya. Baru secara terminologi yang tadi saya terangkan, dicoba di sini definisinya. Tasbih tamsil adalah yang wajh syabahnya diambil dari yang berbilang. Kata lain dari gambaran itu berbilang. Kalau dipertegas lagi, karena memang ada dua unsur. Berbeda dengan tasbih ghair tamsil, dia satu unsur. Engkau seperti singa, sudah. Tapi kalau tasbih tamsil, itu gambaran banyak unsur. Bintang, mutiara yang bertebaran, yang berserakan di atas permadani, bagaikan bintang-bintang yang bertebaran di gelap malam. Ada dua unsur. Dua unsur dimaksud, muta'adid, istilah teknisnya. Jadi kalau kita mendengar, membaca ada muta'adid dalam konteks tasbih, itu maksudnya. Ini visualisasi untuk sekedar membandingkan. Sebelah kanan, ghair tamsil. Anta kal asad. Anta kal asad. Anta musyabah, dia mufrad. Asad musyabah bi, dia mufrad. Namanya mufrad. Tapi kalau yang sebelah kiri, laha khalun fi safahati khaddiha. Itu musyabah. Dia punya tai lalat di lembaran pipinya. Itu maksudnya gambaran tai lalat yang ada di pipinya dalam benak kita. Bagaikan setitik minyak wangi di atas lembaran marmer. Tidak bermaksud menyerupakan tai lalat dengan setetes minyak wangi yang hitam. Atau pipi dengan marmer, bukan. Tapi perpaduan keduanya. Karena berpadu maka disebut gambaran. Karena gambaran maka disebut muta'adid. Musyabah muta'adid, musyabah bi muta'adid, maka wajh syabahnya diambil dari yang muta'adid. Aspek serupanya maksudnya. Itulah yang dimaksud dalam definisi tasbih tamsil adalah tasbih. Ya, maka al wajhu fihi muntaza' min muta'adid. Ilustrasi.
Musyabah muta'adid, musyabah bi muta'adid, maka wajh syabahnya juga merupakan gambaran. Ini penegasan saja. Contoh satu, hidup yang penuh suka duka bagaikan perahu di tengah lautan. Maka musyabahnya gambaran hidup yang penuh suka duka. Yang ada dalam pikiran. Ya. Terus diserupakan dengan gambaran perahu yang ada di tengah lautan. Apa aspek serupanya? Gambaran sesuatu yang selalu goncang. Tidak tenang. Itu hidup kayak perahu di tengah lautan. Bahkan hadis Rasulullah emang menyerupakan hidup ini bagaikan perahu. Sehingga ketika Rasulullah mengangkat Abu Dzar Al-Ghifari menjadi seorang gubernur, tapi bukan di Jakarta. Di mana waktu itu, di Yaman apa di mana? Saya lupa itu. Apa kata Nabi? Ahkim as-safinah, kendalikan perahu tuh. Wilayah kehidupan sebagai jabatan gubernur itu begitu perahu. Ahkim as-safinah, innal miq, laut dalam. Aksir zad, perbanyak bekal. As-safar tawil, jalanan jauh. Wa akhlisi amal, ikhlas beramal. Fa inna nakid basir. Nah, ini muncul lagi pengoreksi, yakni Allah sangat melihat. Oke. Contoh dua, al-mu'min kan yashuddu ba'duhu ba'dha. Hubungan orang beriman satu dengan lainnya bagaikan bangunan, satu sama lain saling gambaran nanti menunjukkan bahwa kita benar kayak begitu, kita dibimbing untuk musababinya gambaran bangunan yang saya mencoba membantu memvisualisasikan. Mutabahnya satu mukmin dengan mukmin lain bergandeng tangan. Sehingga ada banyak instruksi sudah merapat ke petambuk. Cara musababinya bagai bangunan kokoh. Tidak bermaksud menyerupakan si A dengan semen, B dengan pasir, C dengan besi, terusnya dengan air dan seterusnya. Tidak. Nah, itu Rasulullah yang ngomong tuh kayak begitu. Sehingga pada perang Badar jadi menang. Oleh dikit. Karena bersatu. Nih, lihat. Perhatikan analisis berikutnya. Waqad ghataha as-sahab. Matahari yang tertutup awan kalilan kecuali sedikit. Hasna'u muntaqibah. Bagaikan wanita cantik yang bercadar. Itu ada di benak. Ketika paham, maka dipastikan bisa digambar. Artinya divisualisasikan. Kalau nggak bisa menggambar, berarti memang pahamnya belum purna. Ya, dibetulin ini belum diedit. Waqad ghataha as-sahabu illa qalilan. Gambaran matahari yang tertutup awan sebagian. Musyabah binya, gambaran wanita cantik yang bercadar. Maka ketika memvisualisasikan, diupayakan sedemikian rupa sehingga terlihat keserupaan. Tutupan bagiannya kelihatan. Persis kayak cadar. Orang bulat juga mukanya, terus jidat sampai alis ketutup. Terus ini ketutup. Tuh gitu kan. Udah digambarkan. Kalau di papan tulis lebih wakil. Gambar matahari biasanya emang ada matanya. Makanya disebut matahari. Itu ada aspek serupa. Coba bayangkan betapa luar biasa dan dahsyatnya ilmu kayak begini ketika coba diterapkan dalam Al-Qur'an. Dan Allah memahami ayat-ayatnya, jangankan yang abstrak, yang gaib saja bisa digambar. Ada orang gambar neraka, ada nggak? Gambar surga. Bagaimana keadaan di neraka? Itu bisa digambarkan. Itu kan lewat rasa yang dalam memahami makna yang ada di balik bahasa. Nah, kayak begitu. Perahu yang berlayar, tajri berlayar. Kan mustaqil. Di belakangnya kanvas itu tergambar kita ke pantai, ada bot berjalan kencang, belakangnya ada bekas apa enggak? Tuh gitu, ada di benak. Itu musyabah. Seperti apa? Arusun tujarriru azjalaha, bagaikan pengantin yang menarik bututnya yang panjang. Bayang belum pengantin? Enggak, jangan-jangan ini. Enggak usah cerita panjang. Ya udah ntar dicoba ya. Kain sarung itu disambung-sambung. Jalannya bukan di gedung, di padang pasir. Terus rada berat bekas di belakang. Kebayang dengan pengantin. Air bekas jalanan perahu dengan debu-debu atau pasir bekas jalanan si pengantin. Bukan itu. Tapi perpaduan keduanya yang ada di benak. Maka disebut muta'addid. Maka dalam tasbih tamsil, baik musyabahnya suratus safinah tajri wa qad tarakat wara'ahu asaran mustatila. Musyabah adalah gambaran perahu yang berlayar meninggalkan bekas di belakangnya.
Musabah bi suratul arus tujariru azyalaha. Gambaran pengantin ya yang menarik buntutnya gitu. Maka wajh syabahnya cari aspek serupanya. Mencari wajh syabah dalam tasbih tamsil susah tapi gampang. Kenapa susah? Karena merupakan gambaran. Kenapa gampang? Karena selalu menggunakan sesuatu. Jadi dalam konteks ini bisa gambar gambar musabah bi, aspek serupanya kemudian dicari, maka disimpulkan gambaran sesuatu yang bergerak. Tuh, bergerak. Lalu meninggalkan bekas di belakangnya. Pada perahu yang berlayar ada unsur sesuatu, yaitu perahu dalam hal ini. Pada pengantin juga ada unsur sesuatu. Itu gampangnya, harus menggunakan sesuatu. Pada musabah ada unsur bergerak, pada musabah bi ada unsur bergerak. Pada musabah meninggalkan bekas, pada musabah bi juga ada meninggalkan bekas. Kayak begitu, rumitnya sedikit ketika mencari wajh syabah pada tasbih tamsil. Beda dengan pada tasbih ghair tamsil. Engkau seperti singa dalam segi berani. Tuh, bumi seperti bola dalam segi bulan. Kayak berikutnya. Kana dumu ala khaddiha. Ini yang sudah sebenarnya. Air mata di pipinya bagaikan setetes embun di bunga julanar. Maka musabahnya tinggal nambahin surah, gambaran air mata di pipi. Gambaran setetes embun di bunga julanar. Wajh syabah tinggal dicari keserupaan. Ini rada susah dikit. Ka'annaha. Ha maksudnya buhairah. Buhairah artinya di gelap malam. Sementara hayalannya ada di pinggir danau. Maka dia berkata, ka'annaha fi nahariha. Danau di siang hari. Qomarun atau bulan. Bulan dikelilingi gelap. Iya dong, kan malam hari, gelap lagi. Terus harus diupayakan membayangkan musyabbah yaitu danau. Danau bulat, airnya penuh, raya yang mewakili gelap sekitarnya. Ada finahariha, di siang hari bolong, terik panas, dilihat dari atas. Tuh, dari atas ngelihatnya seperti bulan. Lalu dia berkata yang itu maksudnya ka'annaha finahariha. Dilihat dari atas udara. Lalu bagaikan gambaran bulan yang dikelilingi gelap. Nah, nanti wajh syabahnya dicari sendiri. Ini juga pengayaan contoh aja. Saya coba bantu artikan. Nah, air dimaksud sungai. Maka pikiran harus tergambar. Taman bunga, di tengahnya ada sungai kecil mengalir. Kan biasa itu, airnya bening sekali. Seperti apa? Seperti hamparan permadani yang di atasnya diletakkan sebuah pedang oleh empu. Permadani tebal, dia juga warna-warni, gambarnya bunga-bunga. Kan sama tuh taman bunga. Harus kayak begitu. Kalau di taman bunga beneran ada sungai mengalir di tengahnya putih. Sementara kalau di atas permadani yang tebal berbunga-bunga itu warna-warni juga, di atasnya ada pedang raksasa putih. Nah, jadi lagi-lagi yang diserupakan adalah gambar. Maka disebutkan di musabah adalah gambaran sungai. Sungai ya, bukan sungan ini, yang memisahkan taman bunga di kedua tepinya. Musabah binya gambaran hamparan permadani yang di atasnya ada pedang besar putih mengkilap diletakkan oleh empu. Tuh, cari aspek serupanya. Apa itu? Gambaran hamparan sesuatu. Tuh, taman bunga hamparan. Permadani hamparan. Yang di atasnya diletakkan sesuatu yang besar, melintang, putih. Jadi taman bunga ngeliat sungai, jangan dari dekat, lihatnya dari udara. Paham itu? Saya berilustrasi lain. Harus ngelihat dari udara. Jalan raya Tamrin, Husni Tamrin pada malam hari dilihat dari udara bagaikan sungai. Itu terang kayak sungai itu. Dilihat oleh pilot, nah itu kayak sungai. Kayak begitu ya, kita harus mampu mengimajinasikan. Al-qamaru yabdu. Bulan nampak. Terang bulan. Wa khayaluhu fil buhairah. Khayalannya ada di pinggir danau. Kawajhil hasna, bagai wajah wanita cantik, yazharu fil mir'ah. Yang nampak di cermin. Mana musabahnya? Gambaran bulan yang nampak. Sementara kita menghayal di pinggir danau. Bagaikan wanita cantik, wajah wanita cantik yang ada di cermin. Paham kan? Iya. Saya suka berilustrasi. Zaman dulu belum ada sanyo, sumur. Belum ada sumur bor. Adanya sumur timba. Tengah hari bolong, kita ngelongok sumur.
Ada nggak wajah kita di dalam sumur? Ada. Nah ini malam nggak ada. Kayak begitu coba. Tingginya hayalan para penyair dulu padang pasir. Dia mana ada danau ya. Tapi hayalannya menjangkau. Itu kan sebuah potensi. Kayak apa? Kayak wanita cantik ada di cermin. Wajahnya saja. Jangan semua. Orang alim yang tawadu. Ketahuan menambah apa-apa kecuali ketinggian dan kemuliaan. Nah, harus dibayangin. Dengan masyarakat. Ada orang alim. Tawadu sekali. Dibilang alim juga nggak mau. Nggak mau. Wah pokoknya susah dah. Sehingga orang menilainya luar biasa tawadu. Kayak apa itu yang begitu? Kasya'lah bagi terang. Nah itu. Dulu masih kecil. Pawai obor. Lah minyaknya tinggal sedikit. Udah mau mati. Terus ditunggingin terang apa enggak? Tuh. Jadi orang mulia semakin dihina di sisi Allah dia semakin tinggi. Maka ketinggiannya karena dia bertahan dengan prinsip dan kebenaran yang ada dia yakini dalam Al-Qur'an. Jadi yakin nggak mungkin Allah nggak turun tangan. Ya tidak? Tuh maksudnya la yazidu tawaduhu illa rifatan wa syarafan. Tanpa mulia. Cuma materi berbeda dan udah diterangkan diterjemahkan. Membedakan tamsil dengan tamsil. Jadi pembedanya cuma antara gambaran dan bukan gambar. Gambaran. Iya. Itu aja. Mereka bagaikan daun dimakan ulat. Itu kan bukan gambaran. Maka disebut mufrad. Berbeda dengan umpamanya orang yang berdoa kepada selain Allah bagaikan orang haus mengambil air dari sungai dengan telapak tangan terbuka. Mau minum. Tuh. Gambaran orang berdoa. Sampai gak ke Allah? Doanya kepada berhala. Kalau Sampai gak ke Allah? Kayak apa? Kayak orang haus mau minum, ngambil air di sungai pakai telapak tangan terbuka. Wa ma huwa bibaligh. Samserat ini konkret. Di antara tujuan tasbih yaitu mengkonkretkan yang abstrak. Nah, itu gambaran. Bahkan ada dari segi kata dia mufrad. Tapi yang dimaksud dalam tasbih itu bukan kata, tapi intinya baru dianggap paham lewat pelajaran tasbih tentang makna di balik ayat ketika dia mampu memvisualisasikan. Oleh karena itu kalau di kelas, emang di buku juga ada tugas menggambar kayak model tadi. Cuma memang ada yang susah digambarkan kayak model tadi. Al-alimul mutawadi, orang alim yang tawadu. Kan susah. Gambar-gambar visualisasi kayak begini, ini hanya sebatas mengantarkan. Kalau memang sudah dipahami dalam benak, ya nggak menjadi penting ini digambarkan. Ini dalam proses belajar. Tuh. Kayak tadi al-alimul mutawadi, bagaimana gambarnya ya? Tahu dasar jana dan bisa mengajar. Itu dia yang dimaksud masalul karim alladzi yusaidul baisin fil khafa. Kayak apa itu? Bagai kanal air di tengah kebun yang nggak kedengeran gemerciknya. Tahu-tahu Pak Tani udah panen. Kalau itu taman bunga, tahu-tahu bunga udah pada bermekar. Kan ada aspek serupa ya. Nah, menggambarkan atau memvisualisasikan dalam bentuk gambar orang mulia, sedekah, diam-diam kan agak susah. Tapi di benak bisa dipaham. Mana musyabahnya? Yaitu suratul karim. Alladzi yusaidul baisin fil khafa. Gambaran orang dermawan yang memberikan bantuan dengan sembunyi-sembunyi. Musyababinya gambaran kanal air yang tak terdengar gemerciknya, namun dampaknya terlihat jelas di taman. Kalau itu kebun ya di kebun. Iya. Kalau yang di surat Jumu'ah itu Ustaz, masalul ladina hum Taurat malam yahmiluha sama tadi himar yahmilu asfara. Iya. Apalagi pakai masal. Itu udah ciri khas tamsil. Kenapa? Karena diartikan gambaran. Nggak usah Taurat. Kita juga Al-Qur'an. Masalul ladina humilul Qur'an umpamanya. Tauratnya tiga ganti. Banyak kita. Kamasalil himar yahmiluna asfara. Paham itu? Gambaran orang yang punya Al-Qur'an, bacaannya bagus, tapi tidak paham, umpamanya begitu.